Shalom aleihim besem Yesua ha-Masiah. Yi Yesu Jidu deming yi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kalau ada yang nanya ini baju apa Pak Pendeta HDD? Ini baju inti Indonesia Tionghoa. Dulu saya pernah aktif di Indonesia Tionghoa. Seperti itu dulu. Baik, saya akan membahas tentang kronologi Yesus itu disebut Alfa Omega. Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan di dalam kehidupan sehari-hari kita harus toleransi ya bro. Ya, baik kepada Katolik, Protestan, Karismatik maupun kepada umat di luar Kristen. Ingat, kita mengikuti teladan Yesus. Matahari itu yang menciptakan siapa? Gusti Allah. Yang spesifik dong, Gusti Allah yang punya nama Yesus. Nah itu sebab ada 4.300 agama keyakinan di jagat raya. Semua punya Gusti Allah. Cara nyebutnya aja beda-beda. Tapi semua punya sesembahan. Ada 4.300. Yang nyebut Allah itu ya yang kita tahu Kristen, Nasrani juga nyebut Allah, Yahudi juga nyebut Allah, ada satu lagi di luar yang nyebut Allah juga. Jadi setidaknya Kejawen juga nyebut Allah juga. 5 atau 6 yang kita sering dengar di Indonesia saja, 5 atau 6 keyakinan yang menyebut kata Allah. Ya, nggak usah gelisah, nggak usah marah. Ya, Kristen paling beda. Allahnya punya nama, Yesus Kristus. Jadi Yesus sebagai sang pencipta langit bumi, termasuk matahari, termasuk oksigen, termasuk air, termasuk mineral, dia nggak pilih-pilih. Semua dikasih. Yang percaya Yesus juga dikasih oksigen, dikasih hidup. Yang menghujat Yesus juga dikasih oksigen, dikasih hidup. Tuh, kita harus memakai teladan Yesus. Sebagai umat manusia di kehidupan dunia ini saling menghargai, saling menghormati. Itu baru benar, itu Kristen yang benar seperti itu. Tapi kalau sudah urusan surga, urusan hidup kekal nanti, baru kita menyatakan sorry ya bro, sorry ya sis, kita berbeda. Surgaku beda surgamu, Allahku beda dengan Allahmu. Tuhanku beda Tuhanmu, kitab suciku beda dengan kitabmu, cara masuk surga beda kita. Baru kita menyatakan seperti itu. Dan tidak boleh menghujat, mencaci maki keyakinan lain, termasuk yang ngaku-ngaku Kristen. Ya, terhadap Katolik, Protestan, Karismatik. Meluruskan boleh Pak, meluruskan boleh. Pendeta harus jujur kalau ditanya. Termasuk soal ini, kita cerita Alfa Omega. Satu-satunya Alfa Omega itu cuman ada di Alkitab loh, dan punya nama loh. Mungkin yang lain ada yang niru-niru ya, yang awal yang akhir ya. Tetapi yang awal yang akhir Alfa Omega yang punya nama itu cuman ada di Alkitab, Yesus. Sebenarnya Alfa Omega sudah ada di Perjanjian Lama, tetapi kata-katanya bukan Alfa Omega. Misalnya Yesaya 44 ayat 6, aku yang terdahulu terkemudian. Yesaya 63 ayat 16 ya, engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1, seorang raja yang keberadaannya sejak dahulu kala, sejak zaman purbakala. Jadi penyebutan kata dahulu kala, purbakala, sebelum segala abad itu adalah penyebutan untuk Alfa Omega sebenarnya. Tetapi kata Alfa Omega baru ada di kitab Wahyu, hanya ada 3 ayat. Ya, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Mari kita mulai dengan yang awal, masa kekekalan.
Alfa Omega dimulai dari alfa. Alfa itu yang awal, setidak-tidaknya 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Ya, kenapa bisa dihitung dari Roma 16 ayat 25, ya. Yesus adalah alfa, yaitu firman dan Allah itu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah pada mulanya itu yang awal. Yang awal alfa adalah firman bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Firman dan Allah itu ternyata mempunyai nama, tapi nama itu masih dirahasiakan berabad-abad lamanya, Roma 16 ayat 25. Yohanes 1 ayat 12 juga firman dan Allah itu punya nama. Siapa yang percaya dalam namanya disebut anak Allah, ya. Jadi pada saat yang awal, ya, alfa, Tuhan, ya, firman dan Allah itu punya nama. Siapakah namanya? Yesus. Siapa yang tahu Tuhan Allah itu namanya Yesus? Cuman malaikat, serafim, kerub. Manusia belum ada. Didiamkan selama berabad-abad, setidak-tidaknya 36,5 miliar tahun. Yang tahu siapa nama Allah di era yang awal hanya malaikat, serafim, kerub. Manusia belum ada, belum dicipta. Nomor 2, era perjanjian baru. Tahun 6000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, Yesus sebagai Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Di era ini, Yahweh memilih nabi, menurunkan Alkitab PL, menurunkan agama Yahudi, dan menurunkan Taurat. Yahweh, Tuhan huruf besar semua adalah nama sebutan memorial name, namanya Yesus, sebutannya Kristus. Keluaran 3:15, Efesus 3:15 dan 21. Di era inilah saksi Yehova masuk di sini. Saksi Yehova meyakini dia masih ngendon terus di era ini. Era perjanjian lama, saksi Yehova, kemudian Yahudi, orang Farisi, orang Saduki masuk di era ini. Para penyembah Bapa Yahweh masuk di era ini. Di era perjanjian lama dari Adam sampai Maleaki. Dari sejak 6000 tahun sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Jika Anda penyembah Yahweh, penyembah saksi Yehova, penyembah Hashem, penyembah Adonai, Bapak Yahweh, Bapak Adonai, Anda masuk di era ini, era perjanjian lama. Sudah berlalu, Pak, sudah berlalu. Yahweh sudah tidak ada, tapi banyak keyakinan masuk di sini, ya. Kemudian nomor 3, ya, ketika Yesus menjadi fisik manusia. Hanya 33 tahun, dari tahun 1 sampai 33 Masehi. Dimulai Lukas 2 ayat 7, lahir seorang anak laki-laki, sampai Yesus naik ditutupin awan, Kisah 1 ayat 7 dan 8. Di era manusia, Yesus manusia inilah digagal pahami oleh para penghujat Kristen. Mukalab masuknya di sini. Jadi Anda mukalab, Anda pasti ngendonnya di sini. Yesus fisik manusia, betul? Anda para mukalab, Anda para yang ngakunya debater, ya toh, debater dari non-Kristen, Anda masuknya di era ini, Yesus manusia, tahun 1 sampai 33 Masehi ini, Anda di sini terus nih, ya. Yesus sujud, Yesus makan, Yesus mati disalib, Anda terus di sini. Ya, kalau saksi Yehova masuk di perjanjian lama, di zaman perjanjian lama, itu sudah berlalu. Tapi para mukalaf masuknya di sini, Yesus fisik manusia. Masih ada nggak sih Pak Yesus fisik manusia? Ya nggak ada. Udah nggak ada Yesus fisik manusia itu, nggak ada. Tapi itu mukalaf, ya toh, debater dari luar Kristen selalu masuk di era ini, ya. Pokoknya Yesus itu masih makan, minum, tidur, bisa mati dan sebagainya. Keempat, ya, mereka sangat suka hujat caci maki di era ini. Yesus manusia dijadikan Tuhan dan lain sebagainya. Nomor 4, Yesus roh di langit tapi masih di langit milik bumi. Era ini terjadi tahun 33 sampai 66 Masehi, yaitu terutama Yesus menurunkan kitab Wahyu. Semua gereja masuk di area ini. Gereja Katolik, Protestan, Karismatik, Katolik dan grup Protestan dan grup Karismatik dan grup masuk di era ini. Yesus sudah naik ditutupin awan, masih di langit tingkat 2, masih sujud pada Bapa. Tuh. Era ini terjadi dari tahun 33 sampai 66.
Saya ulang, kalau Yahudi masuk di era perjanjian lama, dia muter-muter terus di situ. Mukalab masuk di Yesus manusia. Semua gereja, mau Katolik, mau Protestan, mau karismatik, masuk di era ini. Yesus sudah naik ditutupin awan, tapi kata dia, di langit sana, Yesus ini masih duduk berduaan sama Bapa. Yesus masih sebut-sebut Bapa. Betul. Terakhir kali Wahyu 3 ayat 21. Semua gereja 80% mengakui yang ini, yang di posisi langit di bumi ini. Kemudian yang kelima, Tuhan Allah anak domba. Kalau ini Kristen. Kalau Kristen memposisikan Yesus sudah duduk di tata surga. Ada Bapa enggak? Enggak ada. Yesus adalah seorang yang duduk di tata surga. Itu Kristen. Kalau Kristen mengimani mulai tahun 66 Masehi. Kalau semua Protestan, karismatik, Katolik mengimani 33 sampai 66 yang masih di langit, masih memberitakan, menurunkan kitab Wahyu, masih sujud pada si Bapa. Betul, terakhir kali Wahyu 3 ayat 21. Kristen naik lagi 66 sampai selamanya. Tahun 66 Masehi Yesus duduk di tata surga. Nah, kami mengimani itu, kami kan orang Kristen. Ya, Yesus yang di langit masih sujud pada Bapa masih ada nggak? Nggak ada. Yesus sudah duduk di tata surga sebagai satu-satunya Allah itu. Nah, itu baru Kristen. Ya, di sini ya, Kristen adalah mengimani Yesus itu Tuhan Allah, balik lagi jadi firman dan Allah. Dulu pada mulanya yang awal kan firman Allah, Yohanes 1 ayat 1. Sekarang sebagai omega firman Allah juga, Wahyu 19 ayat 13. Clear toh? Awalnya firman Allah, firman bersama-sama dengan Allah. Sekarang firman bersama-sama dengan Allah juga. Firman itu anak domba, Allah ya Yesus, Allah duduk di tata surga. Ya, inilah umat Kristen. Saya ulang, saya balik ya. Kalau umat Kristen itu memposisikan Yesus sudah duduk di tata surga, memerintah di surga sebagai satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Itu Kristen. Katolik, Protestan, karismatik di bawahnya. Yesus masih di langit tingkat 2, masih sujud kepada Bapa, masih doa kepada Bapa, masih sebut-sebut Bapa, tapi sudah di langit, tapi langit tingkat 2. Dimulai dari Kisah Para Rasul 9 ayat 4 menobatkan Saulus sampai Wahyu 3 ayat 21 masih sebut-sebut Bapa. Itu semua Katolik, Protestan, karismatik ada di wilayah itu. Terjadi pada tahun 33 Masehi sampai 66 Masehi. Masih ada nggak Pak? Nggak ada. Kristen 66 Masehi sampai selama-lamanya. Lebih turun lagi adalah Mukalab ya. Mukalab dan orang-orang dari luar Kristen mengimani Yesus fisik manusia umur 1 sampai 33 tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi. Itu wilayahnya Mukalab, hujat caci maki di situ. Jadi kalau HTD sama Mukalab loncatannya bedanya banyak. HTD itu memahami 66 ke atas ya, sementara Mukalab 1 sampai 33. Semua gereja 33 sampai 66. Kami Kristen 66 sampai selama-lamanya. Jadi yang benar yang Kristen Pak, betul. Sekarang ini Yesus adalah Tuhan Allah Alfa Omega. Sedangkan Yahudi, Anda penyembah Yahweh itu mengikuti perjanjian lama. Clear? Manusia ada sejak Adam. Sedangkan era kekekalan Alfa ya belum ada manusia. Jadi very clear. Pengajaran ini menjadi sangat penting. Sekarang ketahuan posisinya Pak ya. Kalau Mukalab ini pasti urusannya 1 sampai 33 Masehi. Pasti di situ. Hujat, caci maki. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dari Allah. Dia tidak sendirian, tetap seperti itu. Itu waktu 1 sampai 33. Ini wilayahnya Mukalab, hujat, caci maki. Wilayahnya Katolik, Protestan, karismatik 33 sampai 66. Yesus memang sudah tidak ada di bumi. Di surga masih gondrong, dia masih berdoa kepada Bapa, dia masih sujud. Aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Aku akan mengaku di hadapan Bapa. Nah, seperti itu. Wahyu sampai terakhir Wahyu 3 ayat 21.
ketinggalan kereta Pak ya, ketinggalan kereta ya. Jadi Protestan, Karismatik, Katolik ketinggalan kereta, Mukalaf lebih lagi ketinggalan kereta, lebih rendah lagi, Saksi Yehova dan seterusnya, penyembah Bapa Yahweh lebih primitif lagi. Jadi paling primitif itu Yahudi, penyembah Bapa Yahweh itu primitif. Lalu yang nomor 2 Mukalaf. Mukalaf ini juga primitif. Lalu primitif yang selanjutnya adalah Katolik, Protestan, Karismatik. Yang benar mana Pak? Kristen. Setelah begini Anda very clear ya, sangat clear ya. Oh iya Pak, pantesan Mukalaf itu selalu memposisikan Yesus 1-33. Isinya cuman hujat, caci maki, nyebar bau mulut, tidak punya kemalu, punyanya kengeyel. Itu Mukalaf tuh. Sedangkan Katolik, Protestan, Karismatik posisinya Yesusnya sudah roh, tapi Yesus masih sujud pada Bapa. Tuh ngeyelnya di situ. Makanya dia bilang 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 kesaksian di surga. Dia pikir Yesus yang masih di langit itu sudah di surga. Belum. Di surga itu mulai Wahyu 4 ayat 1. Ya, very clear ya. Jadi Anda tahu posisi masing-masing. Saya ulang ya. Kristen itu Yesus duduk di tata surga tahun 66 Masehi terus sampai sekarang. Katolik, Protestan, Karismatik tahun 66 Masehi turun ke bawah sampai tahun 33 Masehi ketika Yesus sudah di langit tingkat 2 bumi. Mukalaf dari tahun 33 Masehi turun ke 1 Masehi ketika Yesus manusia diolok-olok, dihujat, dicaci maki. Para saksi Yehova, penyembah Yahweh turun lagi dari 1 Masehi sampai 6000 sebelum Masehi. Very clear. Itulah penjelasan Alfa Omega. Ada ayatnya, semua ada ayatnya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita tetap saling toleransi. Kepada yang intern kembali saya mengingatkan, kalau Anda mau selamat, sembahlah Yesus. Wes, saya ini sudah terang-terangan ya toh. Penyembah Bapa nggak ada yang bisa selamat. Penyembah Tritunggal tidak akan pernah ada yang bisa selamat. Kalau mau selamat, sembahlah Yesus Kristus. Terimalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Jangan menerima Yesus cuma Tuhan doang, atau Allah, atau Juru Selamat doang. Tuhan Allah, Juru Selamat, Alfa Omega itu Yesus. Mukalaf ya biarin saja. Mukalaf kan sangat rendah. Dia wilayahnya muter-muter 1-33. Biarin aja. Dia kan tidak punya kemalu. Dia punyanya nyebar bau mulut, dan lain-lain. Kemalu nggak punya. Ya, masih pengen gitu gotong-gotong 2 tumpuk Alkitab tuh, bakaran bro, buangen ngono lho ya. Yang top markotop apa Pak? Kristen dong. Pak Teddy kok mudah banget jelasin. Loh, aku kan penyembah Yesus. Kalau penyembah Yesus mudah, makanya sembah Yesus. Mudah sekali jelasin Alkitab tuh. Pernah dengar nggak yang kayak gini? Nggak pernah dengar Pak. Ya, nggak pernah dengar ya. Silahkan Anda cross check masing-masing ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, nggak apa-apa. Ya, Shalom alaihim, Bisem Yeshua Hamasiah, True God Jesus Christ, bless you all, Yi Yesus Jidu. Debinggi Ansin, Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Hidup inti ya. Inti sekarang udah nggak ada ya, Indonesia Tionghoa ya. Sebenarnya kita bisa berperan loh, tapi harus diisi oleh orang-orang yang memang smart ya. Ya memang dulu salah satu kelemahan inti itu dia mengekor ya, tidak berani punya satu, nah begitu ya. Ya mudah-mudahan kalau sekarang masih ada inti ya, kalau masih ada ya. That's it.